Istri itu multitasking, sedangkan suami single tasking. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ini ayat untuk para suami nih. Tapi kalau istri tuh beda. Istri tuh menyusui sambil goreng tempe, terima telepon, update status, lihat TikTok, nutup kulkas dengan kaki, dan disambil nonton Ikatan Cinta. Kurang hebat gimana istri itu? Tapi ini nggak bisa dilakukan oleh suami. Misalnya Anda menyuruh suami nih, Mas, nanti sore ada arisan ibu-ibu di rumah, minta tolong ruang depan disapu ya, karpetnya digelar, sofanya dipinggirkan biar nggak ketumpahan teh. Oh iya, sekalian kalau sudah nanti ke tempat Pak RT ya, Pak RT yang baru loh, dekat gerbang komplek. Oh iya, sisan ke rumah Pak Joko, aku pesan kue buat arisan nanti. Tolong dihitung karena kalau Bu RT ngitung sering nggak bener. Terus 3 rumah sebelah kiri dari rumahnya Bu Joko, aku pesan kue lapis tapi juga dihitung ulang. Kadang nota sama barang nggak sama. Sekalian galonnya kosong ya Mas, beli juga. Nanti kalau lewat rumah Ibu pinjemin jumbo untuk teh panas, punya kita rusak Mas. Tapi jangan yang biru dong, itu juga bocor. Pinjam yang warna kuning saja, jumbo yang besar bukan yang kecil. Itu suami denger perintah kayak gitu bisa bolak-balik 7 kali tuh. Dengerin aja sudah pusing, apalagi ngejalanin. Karena kalau suami tuh berpikirnya beda, tahu obat nyamuk bakar muternya ke dalam, memusat, fokus dulu, sederhanakan masalah dan segera rumuskan solusi. Tapi kalau emak-emak obat nyamuknya muternya keluar, mengkorelasikan, menghubungkan, mencari keterkaitan, tapi nggak ada solusi, bener nggak? Terus suami bilang, tolong satu-satu ya Mi, prioritasnya yang mana dulu? Gak bisa ya, jangan mensederhanakan masalah, semua ada hubungannya. Kan ayah sekalian jalan tuh, bapak-bapak kalau ada tekanan masalah juga berbeda caranya dengan emak-emak. Biasanya bapak-bapak kalau ada masalah itu menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kan ada tuh suami yang tiba-tiba pesan pasir ya untuk beli kolam. Si istri ngomel, kok nggak rembukan dulu sih? Suami nyaut, kalau rembukan entar nggak jadi beli pasir. Tapi kalau emak-emak ada masalah, saling curhat, saling cerita, saling mengerti, memahami. Kadang ada yang sambil nangis biar plong. Yang paling penting bagi emak-emak tuh pingin diperhatikan. Manapun ndak mau Mas, aku mau nangis, dengerin aku toh Mas. Mau mereka tuh seperti itu. Wahai para suami, jadi kalau ada suami pulang, tas dilempar ke kursi, kepala disandarkan ke sofa, kedua kaki di atas meja, itu pasti ada masalah kerjaan. Lalu istri datang dan bertanya, ada apa Mas? Pasti jawabnya, gak ada apa-apa kok. Cerita toh Mas, ayo toh. Masa udah gak percaya lagi sama istrimu Mas? Ingat ya, di dunia laki-laki minta bantuan akan terasa seakan-akan menuding itu dia lemah. Istriku sudah sibuk urusan rumah tangga, ngurusin anak, entar malah nambah beban. Batin suaminya, makanya gak mau cerita. Tapi di dunia wanita, gak mau cerita berarti gak percaya sama aku. Jadi selama ini kalau cerita sama siapa, ayo ngaku. Padahal dua-duanya maksudnya baik. Ingat gak, suatu hari Khadijah menyaksikan baginda Rasulullah pulang dari Gua Hira. Kali ini Khadijah melihat Rasulullah menggigil ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal, keringatnya dingin, terus mengalir di seluruh tubuh. Matanya seolah dikejar sesuatu yang begitu mengerikan. Begitu buka pintu, baginda bergegas menuju kamar. Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, ucapnya lirih. Siti Khadijah langsung menggandeng ke kamarnya, menyelimutinya, meninggalkannya dan mendoakannya. Bisa membayangkan gak kalau Siti Khadijah seperti emak-emak zaman sekarang? Matanya melotot, kedua tangan di pinggang, langsung ngegas. Ayo dari mana? Tengah malam baru pulang. Pulang pagi sekalian. Keluar gak pamit, ngelayap terus. Masih ingat pas jalan pulang? Bener gak? Nabi Ibrahim ninggalin Hajar dan Ismail di Ka'bah, diam-diam pergi ke utara. Speechless, Siti Hajar ngejar, kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa? Ini pertanyaan easy yang sulit dijawab suami manapun. 3 kali Siti Hajar bertanya demikian, tetapi Nabi Ibrahim hanya diam. Dan akhirnya setelah 3 kali kalimatnya dirubah. Apakah ini perintah Allah? Lah, ini pilihan ganda sederhana. Nabi Ibrahim mengangguk, iya, ini perintah Allah. Jadi suami itu seperti itu, paham?